Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan PPT di minggu ke-6, yaitu Quantitative Data Analysis and Hypothesis Testing. Nah, sebelum memasuki ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota-anggota yang akan menjelaskan video tersebut. Yang pertama ada saya, Giansa Puspita dengan NPM akhir 125. Lalu ada Kak Adinda dengan NPM akhir 194, ada Muhammad Wongso Prasetyo dengan NPM akhir 144, lalu ada Dava Akbar Azhar dengan NPM akhir 123. Nah, untuk selanjutnya akan jelaskan oleh rekan-rekan saya. Pertama-tama kita akan membahas tentang mempersiapkan data untuk analisis. Yang pertama ada pengkodean data. Kodean data melibatkan pemberian nomor pada respon partisipan agar dapat dimasukkan ke dalam basis data. Lalu yang kedua, entry data. Setelah respon dikodekan, respon tersebut dapat dimasukkan ke dalam basis data. Data mentah dapat dimasukkan melalui program perangkat lunak apapun. Lalu yang ketiga ada edit data. Penyuntingan data berkaitan dengan pendeteksian dan koreksi data yang tidak logis, tidak konsisten atau ilegal, serta kelalaian dalam informasi yang dikembalikan oleh partisipan penelitian. Yang terakhir ada transformasi. Transformasi data, sebuah variasi dari pengkodean data, adalah proses mengubah representasi numerik asli suatu nilai kuantitatif menjadi nilai lain. Data biasanya diubah untuk menghindari masalah pada tahap selanjutnya dari proses analisis data. Ukuran tendensi sentral dan dispersi. Ukuran tendensi sentral rata-rata adalah ukuran tendensi sentral yang memberikan gambaran umum data tanpa perlu membanjiri data dengan setiap observasi dalam suatu set data. Misalnya, departemen produksi mungkin menyimpan catatan secara rinci tentang beberapa banyak unit produk yang diproduksi setiap hari. Lalu ada ukuran dispersi, itu yang pertama ada rentang mengacu pada nilai ekstrim dalam serangkaian observasi. Lalu yang kedua ada varians, dihitung dengan mengurangkan rata-rata dari setiap observasi dalam kumpulan data, mengkuadratkan sisihnya dan membagikan totalnya dengan jumlah observasi. Lalu yang terakhir ada simpangan baku, yang merupakan ukuran dispersi lain untuk data berskala interval dan rasio, memberikan indeks penyebaran distribusi atau variabilitas dalam data. Nah, selanjutnya ada hubungan antar variabel. Nah, biasanya itu dalam penelitian kuantitatif tuh setelah data dideskripsikan, itu peneliti pengen tahu datanya itu memiliki hubungan antar variabel seperti apa. Nah, hubungan antar variabel ini tuh bisa dilihat dari arah, sifat, dan signifikannya. Nah, analisis dari antar variabel ini tuh dilakukan pada skala yang berbeda, kayak nominal, ordinal, terus juga ada interval dan rasio. Nah, untuk data ordinal ini itu bakal digunakan uji korelasi atau kayak peringkat gitu. Nah, sedangkan data interval atau dan juga rasio itu biasanya digunakan korelasi Pearson melalui matriks korelasi. Nah, setelah itu hubungan antar dua variabel melalui uji 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 square. Nah, hubungan antar dua variabel nominal ini itu bakal dianalisis menggunakan uji square. Nah, uji ini tuh bertujuan melihat apakah dua variabel ini tuh mempunyai hubungan atau berdiri masing-masing atau independen. Nah, kayak misal kayak apakah warna kulit misal sawo matang dan juga putih. Nah, ini tuh berhubungan dengan jenis pekerjaan itu. Nah, data ini tuh bakal ditabulasikan dalam tabel kontingensi lalu dibandingkan antar frekuensinya. Yang diamati itu dan yang diharapkan. Nah, terus jika ada perbedaan yang signifikan antar keduanya, maka dapat ditemukan hubungan nyata antar variabel tersebut. Nah, sebaliknya, jika tidak ada perbedaan, itu berarti variabel ini bakal dianggap independen. Nah,
uji square ini tuh tesnya banyak digunakan untuk data kategorial karena ini termasuk uji non parametrik yang memerlukan asumsi distribusi normal. Selain uji chi-square, itu ada juga alternatif seperti Fisher-Exarch test atau Cochrane Q-test untuk data nominal. Jadi uji ini tuh sangat berguna untuk menilai pola hubungan data dalam survei atau eksperimen berbasis kategori. Nah, terus ada korelasi. Nah, ini tuh digunakan untuk menilai kekuatan, arah, dan signifikasi hubungan antar dua variabel yang diukur pada skala interval atau rasio. Nah, korelasi Pearson tadi itu ini tuh yang paling umum digunakan. Nah, dihitung menggunakan variasi atau harus memperhatikan variasi satu variabel terhadap variabel yang lain. Nah, nilai koefisiensi korelasi ini berkisar antara min 1 sampai plus 1. Nah, nilai positif tuh menunjukkan hubungan searah. Jadi semakin tinggi X, itu bakal semakin tinggi Y-nya. Nah, sebaliknya kalau nilainya negatif tuh bakal menunjukkan hubungan berlawanan arah. Jadi kayak semakin tinggi X, terus Y-nya itu semakin rendah. Dan nilainya mendekati 0 itu tidak ada hubungan. Terus kayak untuk menilai signifikannya tuh biasanya dengan p-value, misalnya korelasi R 0,56 terus p-nya 0,1, itu menunjukkan hubungan positif yang cukup kuat dan signifikan, serta hanya ada kemungkinan 1% bahwa hubungan tersebut terjadi karena kebetulan. Namun korelasi ini tuh tidak menunjukkan sebab akibat, hanya menunjukkan bahwa variabel tersebut berkaitan. Nah, jika data ini berbentuk ordinal, itu digunakan korelasi Spearman rank atau Kendall-Daltau. Dengan korelasi, peneliti itu dapat memahami pola keterkaitan antar variabel, misal hubungan antar kepuasan kerja dan niat untuk resign. Nah, atau juga antara harga dan volume penjualan. Nah, korelasi ini tuh membantu penguji hipotesis mengenai hubungan positif maupun negatif antar variabel serta mendeteksi potensi collinearity bila beberapa variabel independen ini memiliki korelasi tinggi satu sama lain. Nah, selanjutnya ada menguji kelayakan dari sebuah ukuran. Nah, setelah data dikumpulkan dan dianalisis secara deskriptif, langkah selanjutnya itu memastikan kualitas alat ukur yang digunakan. Nah, proses ini tuh biasanya disebut goodness of measure. Nah, ini tuh berfokus pada dua aspek utama, yaitu reliabilitas dan juga validitas, yang tujuannya itu memastikan bahwa instrumen penelitian ini benar-benar konsisten serta mampu mengukur konsep yang dimaksud secara tepat. Nah, reliabilitas ini tuh merujuk pada sejauh mana suatu alat ukur yang menghasilkan hasil yang konsisten dan stabil. Nah, ada dua dimensi utama reliabilitas itu. Yang pertama, konsistensi internal dan juga stabilitas. Nah, konsistensi internal ini menunjukkan sejauh mana item-item dalam satu skala saling berkorelasi dan benar-benar mengukur konsep yang sama. Nah, salah satu ukuran yang paling sering digunakan itu Cronbach alpha. Nah, ini tuh menggambarkan tingkat keterkaitan antar item. Nah, nilai alpha itu misal nilai alpanya mendekati 1, itu menunjukkan konsistensi yang tinggi. Nah, contoh lagi kayak reliabilitas ini dianggap baik jika nilai alpha di atas 0,8. Nah, cukup jika di sekitar 0,7, kurang baik jika di bawah 0,6. Nah, selain itu ada juga uji split half reliability. Ini itu
membagi item menjadi dua kelompok untuk kemudian dilihat korelasinya. Nah, stabilitas reliabilitas dapat diperiksa dengan retest reliability, yaitu menguji apakah alat ukur memberikan hasil serupa ketika digunakan pada waktu yang berbeda, serta parallel form reliability yang membandingkan dua bentuk tes yang serupa. Terus reliabilitas ini bakal memastikan bahwa hasil pengukuran bukan sekedar kebetulan, melainkan konsisten dan dapat diandalkan dalam berbagai kondisi. Nah, untuk validity sendiri itu menunjukkan sejauh mana suatu instrumen benar-benar mengukur konsep yang seharusnya diukur. Kayak ada beberapa bentuk validitas yang penting, kayak validitas konstruk. Nah, ini tuh memastikan bahwa dimensi yang diukur itu sesuai dengan teori yang ada. Ini tuh dapat diperiksa melalui analisis faktor untuk melihat apakah item-item berbentuk dimensi sesuai dengan konsep yang dirumuskan. Nah, yang kedua itu ada validitas kriteria yang mengevaluasi sejauh mana suatu ukuran mampu membedakan individu yang memang berbeda, baik secara prediktif maupun secara konkuren. Nah, selain itu ada kayak validitas konvergen. Ini tuh memastikan bahwa dua metode atau dua sumber yang berbeda atau lebih itu mengukur konsep yang sama. Nah, mengukur konsep yang sama itu bakal menghasilkan korelasi yang tinggi, sedangkan validitas diskriminan itu sebaliknya, memastikan bahwa dua konsep ini berbeda dan tidak menunjukkan korelasi yang tinggi. Nah, kombinasi antara convergence dan diskriminan itu dapat diperiksa dengan pendekatan multi-method matrix. Secara keseluruhan, validitas memastikan bahwa alat ukur tidak hanya konsisten tetapi juga benar-benar tepat sasaran dalam menangkap fenomena yang diteliti. Oke, di bab kedua atau di bab kedua dari PPT ini yaitu membahas tentang pengujian hipotesis. Nah, hipotesis sendiri itu berdasarkan e-book itu ada hipotesis 0 atau H0 dan hipotesis alternatif atau HA. Nah, apa perbedaan dari H0 dan HA? H0 itu kayak semacam asumsi dasar, yaitu tidak ada perbedaan atau efek dari penelitian tersebut. Nah, sebaliknya, si hipotesis alternatif atau HA itu kebalikannya, ada perbedaan atau efek dari penelitian tersebut. Nah, setelah mengetahui hipotesis, kemungkinan untuk menguji hipotesis tersebut itu bisa salah. Nah, ada dua macam kesalahan, yaitu type error 1 dan type error 2. Type error 1 di PPT yaitu probabilitas menolak hipotesis 0 ketika hipotesis 0 sebenarnya benar. Nah, untuk type error 2, probabilitas gagal menolak hipotesis 0 padahal hipotesis alternatif sebenarnya benar. Nah, ada satu lagi yaitu statistical power, yaitu probabilitas benar menolak hipotesis 0. Artinya apa? Jadi simpelnya tuh type error 1 itu tuh menolak hipotesis 0. Padahal sebenarnya hipotesis 0 itu benar. Contohnya kayak bilang ada efek padahal sebenarnya itu nggak ada. Nah, untuk type error 2 itu gagal menolak H0 padahal H0 salah. Jadi kayak menerima H0 padahal H0 itu benar. Contoh itu efeknya tuh sebenarnya ada, tapi kita bilang tidak ada. Nah, untuk statistical power itu peluang bahwa kita tuh benar-benar menemukan efek. Dan efek itu benar-benar ada atau bisa nggak ada sama sekali. Jadi jika makin besar power, maka makin bagus pengujiannya. Nah, untuk analogi gampangnya, type error 1 itu bisa bilang kamu kamu seorang dokter, ada pasien. Nah, kamu bisa bilang pasien itu sakit padahal sebenarnya sehat. Nah, untuk type error yang kedua, kamu tuh bisa bilang pasien itu sehat padahal sakit. Nah, untuk powernya,
kamu itu bisa kayak kemampuan kamu untuk mendeteksi pasien itu benar-benar sakit. Jadi seperti itu. Nah, ini ada faktor-faktor statistical power itu naik atau turun. Ada 3, yaitu ada di alpha, effect size, dan ukuran sampel. Untuk alpha sendiri, itu jikalau ambang signifikansinya longgar, misalnya 5%, itu lebih gampang buat nemuin efek. Jadi powernya lebih besar. Kalau ambangnya ketat, misalnya 1%, itu powernya turun. Jadi bisa dinilai dari kelonggaran dan keketatannya. Yang kedua ada effect size. Nah, ini semakin besar bedanya, makin gampang terdeteksi. Jadi kayak misal perbedaan antara 36 jam belajar versus 32 jam 32 jam belajar. Jadi lebih gampang 32 jam belajar gitu daripada 36 jam. Untuk ukuran sampel sendiri, makin banyak datanya, hasil lebih akurat, power bisa naik. Tapi, jika terlalu banyak data, hal-hal kecil itu juga hal-hal kecil yang nggak penting itu bisa signifikan juga. Jadi itu bisa mempengaruhi statistical power. Nah, di sini juga ada teknik statistik, yaitu jumlah variabel, jenis data, dan ukuran sampel. Nah, jika kita sudah mengetahui mau uji H0 atau HA, kita tuh harus pilih alat statistik yang tepat. Pilihannya itu tergantung dari yang pertama, jumlah variabelnya itu satu atau banyak. Yang kedua, jenis datanya, ini tuh metrik, angka ukur atau gender, tidak suka-suka gitu. Terus yang ketiga ada ukuran sampel. Nah, ukuran sampelnya ini kecil atau besar. Nah, jikalau hanya 2 variabel, itu bisa memakai uji sederhana atau univariate. Nah, jikalau variabelnya saling terkait atau banyak, itu bisa memakai uji yang kompleks atau multivariate. Nah, slide selanjutnya ada testing a hypothesis about a single mean. Ini artinya menguji uji sampel T dengan rata-rata hanya satu rata-rata saja. Untuk rumusnya adalah T n-1 sama dengan mean dari sampel dikurangi mean populasi per standar deviasi dibagi akar n. Nah, bagaimana cara menguji hipotesisnya? Jadi, contohnya, misalnya rata-rata jam belajar di kelas itu rata-rata anak-anaknya itu 32 jam per minggu. Nah, kamu survei nih 20 teman. Hasilnya rata-ratanya itu 36,2. Nah, pertanyaannya, ini tuh kebetulan atau emang mahasiswa di kelasmu itu makin rajin? Nah, jadi hipotesisnya bisa untuk hipotesisnya bisa H0, yaitu jam belajar mahasiswa kampusmu itu sama dengan rata-rata nasional, yaitu 32 jam. Nah, untuk hipotesis alternatifnya, jam belajar mahasiswa kampusmu itu berbeda dari rata-rata nasional. Jadi ada 2 asumsi. Nah, selanjutnya ada testing a hypothesis about 2 related means. Ini tuh uji T berpasangan. Yang tadi kan uji sampel T, yaitu satu aja. Yang kedua ini adalah T yang berpasangan. Ini tuh dipakai jikalau punya data dari kelompok yang sama sebelum dan sesudah perlakuan. Misalnya nilai dari ujian karyawan sebelum dan sesudah pelatihan. Kalau rata-rata beda skor, berarti itu tidak sama dengan 0. Nah, di dalam tes ini tuh ada 2 tes, yaitu Wilcoxon-Stein rank test sama McNemar test. Nah, si Wilcoxon-Stein rank test itu tuh di tes uji T berpasangan dipakai kalau datanya tuh tidak normal. Contohnya kayak datanya terlalu aneh atau ekstrim gitu. Nah, untuk yang satunya yaitu McNemar itu dipakai jika datanya itu ada nominalnya. Nah, yang ketiga ada testing hypothesis about 2 unrelated means. Jadi, yang pertama tadi single, yang kedua ini berpasangan, yang ketiga ini tidak berhubungan sama sekali. Ini tuh bisa disebut dengan independent sample t-test, yaitu membandingkan 2 kelompok berbeda atau tidak berhubungan.
Misalnya kita membandingkan kinerja pria versus wanita, atau membandingkan gaji karyawan pemasaran dan karyawan akuntansi, itu kan beda kan. Jadi kita melakukan independent sample t-test. Nah, yang keempat ada testing a hypothesis about several means. Ini tuh menguji hipotesis di beberapa rata-rata, di banyak rata-rata. Jadi kita bisa memakainya dengan ANOVA atau Analysis of Variance. Ini tuh dipakai jika kelompoknya lebih dari 2. Terus selanjutnya, kenapa tidak boleh terlalu banyak uji T? Kalau makin banyak uji T dilakukan, makin besar peluang salah. Jadi hasilnya itu tidak valid. Maka dari itu, kita pakai ANOVA terlebih dahulu. Jikalau hasilnya itu signifikan, maka lanjut dengan uji-uji post hoc yang aman. Post hoc test. Misalnya kayak Tukey, Chef, Duncan, atau Student Newman Coles. Untuk bab selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya membahas tentang regresi analisis. Digunakan ketika satu variabel independen diduga mempengaruhi satu variabel dependen. Dalam contoh, misalnya kecenderungan dalam membeli produk hanya bergantung pada kualitas yang dirasakan. Data tentang kualitas dan kecenderungan membeli dikumpulkan lalu dipetakan untuk melihat gambaran awal hubungan keduanya. Untuk persamaan regresi linear sederhana, yaitu Y sub I sama dengan beta 0 ditambah dengan beta 1 dikalikan dengan X sub I ditambah dengan epsilon sub I. Artinya yaitu model regresi sederhana di mana Y, I merupakan variabel dependen, beta 0 merupakan intercept, beta 1 merupakan koefisien regresi untuk variabel independen dari X1 sub I, dan juga epsilon sub I merupakan error atau gangguan. Kemudian persamaan regresi linear sederhana menggambarkan garis lurus yang menunjukkan hubungan antara kualitas yang dirasakan yaitu X dan kecenderungan membeli yaitu Y. Koefisien regresi terdiri dari intercept beta 0 dan juga slope beta 1. Selanjutnya koefisien regresi terstandarisasi. Koefisien regresi terstandarisasi yaitu beta digunakan untuk membandingkan pengaruh relatif variabel independen yang berbeda satuan karena semua variabel diubah ke min 0 dan standar deviasi 1. Selanjutnya regresi dengan variabel dummy. Variabel dummy adalah variabel kategori yang dikodekan 0 atau 1 untuk digunakan sebagai variabel independen dalam analisisnya. Dalam rumus yang pertama, yaitu model regresi dengan variabel dummy D1 dan D2, koefisien B1, beta 1 dan juga beta 2 menunjukkan perbedaan rata-rata Y antara kelompok kategori dibandingkan dengan kelompok referensi, yaitu Y sub I sama dengan beta 0 ditambah dengan beta 1 dikali dengan D1 sub I ditambah dengan beta 2 kali dengan D2 sub I ditambah dengan epsilon sub I, yang berubah membuat menjadi 0 di D1 dan D2 nya, sehingga rumusnya berubah menjadi Y sub I sama dengan beta 0 ditambah dengan epsilon sub I. Artinya yaitu model tanpa variabel independen, dengan Y hanya dijelaskan oleh konstanta B0, beta 0 dan juga error. Model ini biasanya digunakan sebagai pembanding dari model 0 dan dilanjut membuat nilai 0 di D2 nya. Akhirnya berubah rumusnya menjadi Y sub I sama dengan beta 0 ditambah beta 1 kali D1
1 sub I ditambah dengan epsilon sub I. Artinya yaitu model regresi satu variabel dummy. Jika D1I sama dengan 1, maka nilai Y meningkat sebesar beta 1 dibandingkan dengan kategori referensi dengan D1I yaitu sama dengan 0. Selanjutnya multicollinearity, artinya terjadi saat 2 atau lebih variabel independen dalam regresi berganda sangat berkolerasi. Jika kolerasi sama dengan 1 atau -1, koefisien regresi tidak bisa diestimasi. Dalam kasus lain yaitu hasil estimasi menjadi tidak reliabel. Deteksi sederhana dilakukan melalui matriks korelasi yang dinilai dengan lebih dari 0,7 dianggap tinggi, atau menggunakan tolerance dan variance inflation factor atau VIF dengan batas umum toleransi yaitu 0,10 atau nilai VIF-nya sama dengan 10. Kemudian membahas tentang other multivariate test and analysis. Yang pertama yaitu discriminant analysis. Discriminant digunakan untuk mengidentifikasi variabel independen yang membedakan variabel dependen berskala nominal. Kombinasi linear variabel independen membentuk fungsi diskriminan yang menunjukkan perbedaan rata-rata antar kelompoknya. Kemudian logistik regresi, yaitu digunakan untuk memprediksi variabel dependen non-metrik dua kelompok dengan asumsi lebih longgar daripada analisis diskriminan. Metode ini menghasilkan persamaan prediksi dari variabel independen untuk menentukan hasilnya. Selanjutnya conjoint analysis, yaitu analisis gabungan, merupakan teknik statistik untuk memahami bagaimana konsumen menilai produk atau jasa berdasarkan kombinasi atribut seperti harga, kualitas, atau kecepatan layanan. Kemudian two-way ANOVA, yaitu digunakan untuk menguji pengaruh dua variabel independen non-metrik, yaitu faktornya, terhadap satu variabel dependen metrik. Desain ini disebut factorial design dan populer di ilmu sosial. Analisis ini menilai efek utama tiap faktor serta efek interaksi, yaitu ketika pengaruh satu faktor bergantung pada tingkat faktor lainnya. Selanjutnya MANOVA digunakan untuk menguji perbedaan rata-rata antar kelompok pada beberapa variabel dependen sekaligus. Dan yang terakhir yaitu canonical correlation, digunakan untuk mengkaji hubungan antara beberapa variabel independen dan beberapa variabel dependen dan membantu mengidentifikasi profil perilaku yang terkait dengan hasil berkualitas tinggi. Kemudian membahas tentang Excelsior Enterprise, yaitu pengujian hipotesisnya. Sebelumnya membahas tentang Excelsior Enterprise, yaitu penelitian ini menguji apakah kepuasan kerja memediasi pengaruh persepsi keadilan, burnout, dan juga job enrichment terhadap niat keluar karyawan dengan 3 model regresi, yaitu Baron dan Kene tahun 1986. Untuk model yang pertama yaitu kepuasan kerja diregresikan pada persepsi keadilan, burnout, dan job enrichment menunjukkan nilai yang signifikan, yaitu koefisien determinasinya sebesar 0,172. Kemudian model yang kedua yaitu niat keluar diregresikan pada 3 variabel tersebut menunjukkan nilai signifikan juga dengan koefisien determinasi senilai 0,264. Persepsi keadilan dan job enrichment berpengaruh, namun burnout tidak. Dan model yang ketiga yaitu niat keluar diregresikan pada ketiga variabel dan kepuasan kerja menunjukkan signifikan, yaitu koefisien determinasi sebesar 0,577.
dan kepuasan kerja signifikan, persepsi keadilan dan job engagement tetap berpengaruh tetapi lebih lemah. Hasil menunjukkan variabel mediasi menjelaskan sebagian, tetapi tidak seluruhnya, hubungan antara variabel independen dan variabel dependen untuk persepsi keadilan dan job engagement. Analisis lanjutan menghasilkan baik persepsi keadilan maupun burnout memiliki pengaruh tidak langsung terhadap net keluar melalui kepuasan kerja. Selanjutnya yaitu interpretasi keseluruhannya dan rekomendasi kepada presiden atau direktur utama, yaitu nilai-nilai rata-rata persepsi keadilan rendah senilai 2,44 dari 5 dan juga job engagement senilai sedang sebesar 3,49 dari 5, namun masih di bawah standar perusahaan. Jika retensi karyawan menjadi prioritas, maka presiden atau direktur utama perlu meningkatkan persepsi keadilan dan merancang pekerjaan yang lebih menantang. Untuk rekomendasinya yaitu yang pertama, memperbaiki ketidakadilan yang nyata atau meluruskan kesalahpahaman terkait keadilan. Yang kedua, mengurangi pekerjaan repetitif atau berulang-ulang. Yang ketiga, meningkatkan pengakuan dan pencapaian dari karyawan. Yang keempat yaitu menyediakan peluang promosi maupun pengembangan keterampilan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.